Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan perkuliahan geografi fisik. Ya, sekarang ini kita sudah masuk ke pertemuan yang kelima. Ya, dan kelima. Hari ini kita akan membicarakan tentang pedologi. Jadi yang terkait dengan geologi sudah selesai. Terakhir kemarin tentang petrologi, kemudian juga mineralogi. Ya, kemudian untuk sebelumnya juga geomorfologi dan geologi. Jadi itu tentang batuan semua. Sekarang kita masuk ke dalam pedologi atau tanah. Ya, ini masih ada hubungannya juga dengan geologi atau batuannya. Maaf sebentar nih, suaranya kurang. Ya, lanjut lagi. Oh ya, mohon untuk di on kamera terlebih dahulu semuanya. Di on kamera. 20 mahasiswa, masih kurang 6 orang lagi. Salsabila, Farid, Abdel, Natania, Weni, Azuri, Nurul, Muhammad Farid, ya, ini Putri Sofia, Nurul, Abdel, Natania, Weni. Apakah ada di depan ini kamera? Weni mana? Weni dah sama Nurul. Abdel juga Abdel, Muhammad Abdel dan Nurul. Ya. Oke, jadi ini berapa nih? Ada 21, masih ada 5 mahasiswa lagi belum hadir. Oke. Jadi apa namanya, pada hari ini kita tentang masuk dengan pedologi ya, sudah masuk dalam tanah. Kemarin tentang batuan, sekarang sudah tanah. Nah, kemudian ini karena sudah pertemuan yang kelima, seperti juga kuliah perpetaan pekan lalu, jadi kita juga harus ada tugas. Nah, untuk pekan ini akan ada tugas di GCR ya. GCR itu udah Bapak kirim tuh ya. Jadi ada tugas tentang ulasan ya. Ulasan tentang, sebentar, biar bisa ngeliat juga. Ini ya. Jadi ini tentang apa namanya? Ya, jadi ulasan tentang geografi fisik IKN, ibu kota negara. Jadi sekarang sudah ada draftnya, rancangan undang-undang, baru rancangan ya, ini belum disahkan karena kan harus dibahas di DPR RI. Jadi ini rancangan masih bersifat draft, tapi ya kurang lebih seperti inilah bentuknya. Nah, di sini ada filenya, nanti tinggal dibuka. Kemudian contoh paper Bapak juga ya. Nanti apa tugasnya? Tugasnya adalah buatlah pandangan atau opini dari kalian pribadi ya, atau ulasan atau analisis ya, saudara, terkait dengan EKN ini, hubungannya dengan ini PWK dan geografi fisik. Gitu. Nah, jadi coba apa ulasannya?
dari kalian nih, meskipun ini baru semester 1 ya, nggak apa-apa kan dicoba. Karena nantinya kita akan, kalau PWK itu atau planologi tidak akan jauh-jauh dari peraturan nanti. Makanya nanti yang ilmu-ilmu yang menunjang itu adalah salah satunya hukum. Kemudian juga nanti ada ekonomi. Lahan itu dia akan bernilai kalau ada unsur ekonomi di situ. Nah, jadi ekonomi, hukum itu adalah penunjang untuk apa PWK kita nih, keilmuan PWK kita sebagai seorang planner atau uh, apa namanya planolog. Nah, dia nanti coba kalian bisa buat ulasan atau opini atau analisis terkait dengan ini ibu kota baru ya. Nanti dibaca aja dulu undang-undangnya, seperti ini, jadi ada kejelasannya. Kemudian lihat paper ini dari Bapak ya. Ini contohnya. Oh, nggak bisa ya, sebentar. Harusnya gini. Ya, ini kan ini ininya ya. Ini undang-undang ini. Undang-undang ini aja belum ada nomornya karena memang belum dibahas tentang ibu kota negara. Jadi baru draft awal sekali ini, masih jauh untuk nanti bisa disahkan karena kan harus pembahasan di DPR terlebih dahulu. Nah, ini nanti ini ya bahasa-bahasa hukum ini, tapi kalian harus familiar karena tata ruang itu ya hubungannya dengan ini hukum, produk-produk hukum. Bahkan juga produk-produk dari tata ruang kan juga itu terkait sekali dengan hukum, seperti RT RW RDTR itu kan diundangkan sehingga ya bentuknya seperti ini, berbentuk teks-teks. Ya ini nggak terlalu banyak sih, nanti tinggal dibaca jadi untuk menambah wawasan kalian. Nah, ini kan wilayahnya ini sudah masuk PWK semua ini, bentuk-bentuk pemerintahan secara administratif dan lain sebagainya. Ininya kemudian juga ini tentang kawasan ibu kotanya. Nah ini kan ini udah PWK sekali nih. Kawasan ibu kota merupakan bagian penataan wilayah ini berdasarkan rancangan tata ruang strategis dengan rancangan induk. Nah, ini udah tata ruang sekali nih. Distrik utama, ini macam-macam. Nah, pengelolaan badan ibu kota. Wah, ini. Nah, ini juga nih penataan ruang. Nah, ini hubungan sekali nih dengan kita sebagai planolog lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Tata ruang nasional Kalimantan dan seterusnya. Pemindahan ibu kota dan lain sebagainya ya. Nanti dibaca aja. Kemudian ada Bapak tak lampirkan juga contoh ini paper. Paper ini tentang ya physical geography in planning and Indonesian new capital to integrated tropical city. HM Taki. HM Taki ini Bapak ya, Erika Muhammad Taki. Jadi ini di Erika Trisakti ini di Departemen Urban Regional Planning. Nah, ini ya apa? Jadi tentang ini geografi fisik dalam perencanaan ibu kota baru menuju integrated tropical city, kota tropis yang terintegrasi. Nanti dibaca aja di sini bagaimana definisinya. Jadi ini sebenarnya bahan materi dalam kuliah kita. Di sini kan ada pedosfer, hidrosfer yang kita pelajari semua, litosfer dan sebagainya. Kemudian jadi untuk mencapai integrasi itu dia butuh perencanaan, dan diantaranya adalah geografi fisik. Ada geologinya, geomorfologi, meteorologi, klimatologi, hidrologi, oceanografi, dan geografi. Cuma di sini singkat-singkat ya karena ini kan dibatasi jumlah halamannya. Jadi ininya, nah ini wilayahnya. Kemudian ini geologinya seperti apa. Jadi singkat-singkat aja nih. Geologinya, geomorfologinya, pedologinya. Nah, sekarang kita lagi bahas pedologi tentang tanahnya. Metodologinya,
klimatologinya bagaimana di IKN, hidrologi, oceanografinya, biogeografinya, dan ini integrated tropical city. Ya. Nah, kemudian baru ya kesimpulan itu nanti dibaca-baca aja. Nah, jadi tugasnya adalah apa namanya, kaliannya ya ini membuat pandangan pribadi ya, atau opini atau ulasan analisis saudara sehubungan dengan ini ya IKN, tapi hubungannya dengan yang PWK dan geofisik. Jadi kalau yang nggak hubungannya nggak usah dibahas. Seperti tadi kan kepala daerahnya itu misalnya ditunjuk oleh presiden, itu nggak usah. Itu kan bukan bagian kita, itu administratif. Yang kita bahas tuh tentang tadi PWK, tapi hubungannya dengan geofisik, bahkan mungkin lebih ke arah geofisiknya. Itu. Nanti bagaimana pandangan kalian? Apakah setuju? Apakah tidak setuju? Apakah kekurangannya di mana? Atau memang kalau sudah layak, di mana letak layaknya? Itu. Nanti pandangan dari kalian. Oh iya, jangan lupa juga dicantumkan ini. Kalau ada mengutip, ditaruh di belakang ya, tinjauan pustakanya. Jadi, kecuali memang kalau itu pemikiran kalian sendiri, ya nggak apa-apa. Nggak usah ada ini. Tapi kalau nanti mengutip dari sumber-sumber yang lain, cantumkan itu di belakangnya. Jadi, itu juga halnya yang sama kalau buah pikiran kita dikutip orang lain ya, mereka juga mencantumkan nama kita gitu. Itu ya. Nah, ini nanti pengumpulannya 2 pekan. Jadi ini sampai pekan depan lagi ya. Ininya. Tapi jangan terlalu sedikit sekali. Ya, namanya ini kan. Seolah-olah kalian membuat ini membuat tajuk atau opini di surat kabar. Gitu ya. Dan untuk melatih ini analisis dari planner, melihat IKN dalam sudut pandang geografi fisiknya. Baik, itu ada pertanyaan? Nah, kita belum kuliahnya. Ya, Izin bertanya, Pak. ya Itu silakan. papernya itu pendapat kita pakai bahasa Inggris atau Oh bahasa enggak, Indonesia? bahasa Indonesia aja. Itu mau papernya aja sebagai contoh. Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Mm-mm. Terima kasih, Pak. Ya, kalau bahasa Inggris juga bagus boleh. Kalau yang mau buat boleh bagus kalau bahasa Inggris. Ya, Harus seperti Bapak yang tadi atau bebas, Pak, papernya? bebas. Itu sih contoh. Oh, contoh aja. Siap. Mm-mm. Masih, Pak. Maksudnya nih ada yang seperti ini gitu. Nah, tapi itu bukan paper ya bentuknya ya. Namanya ya opini aja. Seperti di surat kabar, pernah lihat kan? Kalau surat kabar online atau surat kabar yang fisik itu kan ada tuh di depannya, atau mungkin kan tuh misalnya ada isu tertentu terus kemudian dia menanggapi isu tersebut gitu. Nah, coba kalian latih ini ketajaman menganalisis ya, tapi yang berhubungan dengan geografi fisiknya saja dan PWK-nya, jangan yang lain. Soal kondisi sosial politiknya, penduduknya, wah itu nggak usah. Kita lebih ke fisiknya aja. Misalnya tadi pengairannya bagaimana di situ kan. Kalau mau ambil satu bidang saja nggak apa-apa. Nggak usah semuanya misalnya. Boleh juga. Misalnya tentang batuannya saja bagaimana itu. Nah, tapi opini kalian gitu. Wah, ternyata ini batuannya mendukung misalnya. Atau wah ini berbahaya. Ada sesar aktif di situ yang kemungkinan akan ada gempa misalnya. Jadi secara fisik, atau juga nanti dari kajian hidrologi ya, atau oceanografinya tentang lautnya, pinggir laut, oh, ternyata itu ombaknya sangat tinggi pada musim-musim tertentu sehingga kemungkinan adanya banjir rob atau yang lainnya lah gitu. Baik itu ya. Jadi ini karena memang kita harus punya tugas. Tugas itu ada nilainya juga, berapa persen bobotnya. Baik, itu nanti dikumpulkan nanti di GCR ya. Waktunya 2 pekan. Sekarang kita langsung masuk ke kuliah kita ya, yaitu tentang pedologi. Hari ini kita masuk tentang pedologi atau tanah.
Ya, jadi pada hari ini kita tentang tanah ya. Maaf, ini ada di rekam belum ya? Sebentar. Oh, sudah recording. Ya. Nah, kali ini tentang pedologi atau tanah. Nah, ini jadi ada kesambungan nih, ada ketersambungannya dari yang sebelumnya. Sebelumnya kan tentang batuan. Batuan tentang di dalam perut bumi ya, tentang batuan-batuan. Kemudian naik ke atas ke arah geomorfologinya, bentang alamnya yang di atas permukaan laut, permukaan daratan ataupun di bawahnya itu lebih banyak ke geologi batu-batuannya. Nah, pedologi ini adalah ilmu tentang tanah ya, tentang tanah. Jadi tanah sendiri itu sebenarnya dia berasal dari batuan, ya. Batuan yang mengalami pelapukan. Nah, baik nanti pelapukan secara kimiawi, fisika, dan lain sebagainya, atau mekanik, sehingga lama-lama batuan pecahan-pecahan batuan tersebut ya dia kemudian menjadi tanah. Kemudian tanah tersebut tanah tersebut dia ada yang terisi dengan zat unsur-unsur hara dan lain sebagainya, sehingga ada tanah yang subur dan juga ada tanah yang tidak subur. Gitu. Tambah lagi dengan ada sisa-sisa dari binatang atau tumbuhan. Ya. Kemudian ini yang membuat tanah tersebut meningkatkan kesuburannya. Ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas tentang tanah, kegunaannya, tanah, cara memahaminya, faktor pembentuk tanah, klasifikasi tanah, survei tanah, peta tanah, dan penelitian tanah. Ini jadi apa sih kita mempelajari tanah? Ternyata tanah juga punya peta tanah. Ya. Sebagaimana sebelumnya kita lihat bahwa ada peta batuan atau peta geologi. Peta tanah ini pun memiliki klasifikasinya. Ya. Ada tanah yang berasal dari endapan atau aluvial, ada tanah yang berasal dari apa namanya gunung berapi. Kemudian juga nama-namanya juga ada kelas-kelasnya, ada regosol, latosol, pedosol, dan sebagainya. Dan tanah ini juga nanti hubungannya juga dengan pertanian, khususnya pada tingkat kesuburan tanah, ya, sehingga tanah yang dengan klasifikasi tertentu dia cocok atau sesuai untuk ditanami tanaman jenis tertentu. Gitu. Nah ini kalau masuknya dalam kajian pertanian, maka hubungannya dengan tingkat kesuburan. Nanti ada juga hubungannya dengan kehutanan. Nah, tanah ini. Maka ada yang namanya landscape hutan gitu. Nah, hutan itu ada hutan yang subur dengan tanamannya, berarti tanahnya juga subur karena hidup berbagai macam tanaman. Lanjut. Kemudian tanah. Nah, tanah ini kita lebih ke arah fisik ya. Meskipun tanah kalau dalam bidang yang lain dia bisa banyak berkembang ilmu tanah ini. Ya, dia bisa kalau lembaganya ya BPN ya, Badan Pertanahan Nasional. Itu kalau hubungannya dengan sertifikat tanah dan sebagainya. Tapi kita di sini hubungannya kepada fisik dari tanah itu. Jadi bagaimana bentuknya, jenisnya, sifat-sifatnya dan sebagainya itu. Kalau yang diurus oleh BPN itu lebih ke arah penguasaan tanah,
kepemilikan ya dengan sertifikat. Yang paling terkenal ya sertifikat itu. Nah, tanah ini banyak sebenarnya teorinya. Nih salah satunya ini teorinya. Jadi tanah itu adalah tempat cadangan hara dan setiap saat dapat diserap tanaman. Ya. Jadi dia tanah itu tempat penyimpanan unsur-unsur hara. Karena dia awalnya kan jadi batuan. Kemudian di situ ada air, ada udara, ada zat-zat yang lainnya. Nah, ada hukum tentang tanah ini dari Lebig. Jadi digambarkan ada sebuah tong, kemudian ini ada air, kemudian airnya keluar di sini. Jadi bahwa unsur hara yang paling rendah ini K ini yang menjadi pembatas dengan pertumbuhan tanaman. Nah, jadi kalau ini unsur hara ini dari sebuah ilmu seorang ilmuwan itu Lebig. Dia bilang bahwa dia mengilustrasikan tanah seperti ini. Jadi di dalam tanah itu kan banyak unsur-unsur haranya. Ya, ada CuMoSiZn, Cl, Co, ini kan pelajaran kimia nih waktu di SMA dahulu ya. Nah, dari unsur hara ini atau dari zat-zat yang ada di sini kimia ini. Kemudian yang paling pertama kali dia luber itu adalah K, unsur K. Oleh karena itu unsur K ini akhirnya menjadi pembatas untuk pertumbuhan tanaman. Dia yang jadi penilaiannya nih ya. Kalau dia semakin turun, semakin ini, ya ini hubungannya dengan nanti kesuburan tanah atau pertumbuhan tanah. Nah, kemudian juga yang lainnya mengatakan tanah itu adalah partikel terendah, kombinasi sifat fisik, kimia, biologi, kemudian ada juga kimia, bagian kimianya. Jadi tanah itu adalah tubuh alam yang bebas, memiliki ciri morfologi tertentu sebagai hasil interaksi antara iklim, organisme, bahan induk, relief, dan waktu. Ya, jadi dia adalah tubuh alam yang tanah, karena memang tidak, dia lapisannya sebenarnya tidak dalam, ya tidak dalam seperti banyak halnya batuan. Jadi tanah itu nanti kita pelajari ya. Ada solum tanahnya itu ya mungkin sekitar 15 meter kurang lebih. Nah itu solum tanah. Ya lebih dalam lagi bisa nanti akan ada klasifikasinya. Tapi kalau terus ke dalam terus ya nanti mentoknya itu di batu. Nah di batuan ini sudah masuk ke dalam geologi. Nah, adapun tanah ya sebatas badan tanah itu, tubuh alam itu yang dia memang sudah melapuk dari batuan menjadi tanah. Jadi masih banyak lagi definisi tentang tanah. Nah, adapun pedologi atau ilmu tanah, jadi ada pedologi, ada edafologi. Ya, sama-sama tanah juga. Kalau pedologi dia hubungannya itu dengan deskripsi tanah, genesis pembentukan tanah, sistematika, ekologi gitu. Tapi kalau edafologi itu adalah pemanfaatan tanah hubungannya untuk pertanian dan kehutanan. Nah, jadi kalau hubungannya dengan pertanian dan kehutanan, mereka menggunakan istilahnya edafologi. Nah, kalau pedologi, dia lebih ke arah tanah itu sendiri. Gitu.
Kalau yang edafologi hubungannya dengan kesuburan tanah, pemanfaatan tanah dan produktivitasnya. Kemudian kegunaan tanah. Nah, ini kegunaan tanah untuk perencanaan wilayah dan kota. Apa sih kegunaan tanah? Ini sebagai pelestari tanah. Kemudian sifat-sifatnya bermanfaat untuk pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah. Kemudian hubungannya penyangga untuk RT RW. Kemudian mendaur ulang limbah. Habitat dan penyedia bahan infrastruktur. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, ilmu-ilmu pedologi ada ilmu yang banyak terkait klimatologi, geologi, geografi, terapannya pertanian, keturunan teknik. Kalau biologinya botani, zoologi, mikrobiologi, ilmu dasarnya kimia, fisika, matematik. Nah, kalau ini hubungannya dengan lapisan bumi lainnya. Ada pedosfer tanah, hidrosfer air, biosfer makhluk hidup, litosfer batuan, atmosfer ini udara. Dan kita pelajari semuanya dari apa? Atmosfer, hidrosfer, pedosfer, biosfer, litosfer semuanya. Nah, ini masih pengertian tanah. Nah, batasan tanah dengan geologi. Jadi geologi itu kan mempelajari tentang batuan. Nah, tanah ini sendiri dia nantinya semakin ke bawah itu dia akan bertemu dengan batuan. Di antara maksudnya itu adalah batuan induk. Ya. Nah, jarak antara badan alam ini tanah itu adalah dari permukaan atas sampai ke bawah itu. Bertemunya dengan bahan induk ya, batuan. Nah, itu disebut dengan profil tanah. Kemudian ada solum tanah, ada akumulasi dan eluviasi. Ya. Ada juga iluviasi. Kemudian ada epipedon, kemudian lapisan bawah permukaan dan lapisan bajak, lapisan olahan, lapisan bawah dan permukaan. Nah, jadi pedologi klasifikasinya dan hubungannya dengan pertanian. Cara memahami tanah. Jadi tanah kan terkesan itu apa bagi mungkin anak kecil atau apa itu jorok dan tempat kuman sebagainya. Padahal tanah juga sebagai daur kehidupan. Jadi orang yang meninggal dia akan masuk ke tanah, dia akan hilang ya, tinggal tulang-tulang lah. Ya kemudian dia mendaur ulang lagi sehingga tidak ada pencemaran yang mengikutinya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada yang namanya soilscape, bentang bumi ya, yang luas bentang bumi ini. Namanya dengan soilscape. Nah, soilscape ini kalau kita ambil salah satu bagiannya. Nah, ini kan luas nih soilscape. Kita ambil aja satu bagiannya. Nah, bagiannya ini disebut dengan polipedon. Jadi dia bagian dari yang tanah ini ya, soilscape. Namun dia belum bisa didefinisikan ya, karena ini apa bentuknya ya yang sulit dipahami bentuknya, kemudian juga
ya nantinya nih kalau semakin mudah untuk dipahami. Itu yang polipedon. Jadi masih belum bisa diidentifikasi. Kemudian pedon. Jadi dari polipedon ini diambil lagi sampelnya lah. Nah, ini disebut dengan pedon. Nah, pedon ini dia di dalamnya akan ada lapisan-lapisan. Nah, inilah yang menjadi lapisan-lapisan dari tanah itu sendiri. Nah, seperti ini. Seperti ini kan, kalau kita lihat land covernya ini adalah ada taman ya, kemudian ada pepohonan. Ini pepohonan yang tuh apa? Kalau ini kan namanya ada dikotil, monokotil ya. Dikotil, kemudian juga yang akar tunjang, akar serabut. Nah ini salah satunya ini, mau tanaman ini. Dia ada beberapa tanaman, kemudian sepertinya mungkin di hutan atau padang rumput. Nah kemudian diambil sampel tanahnya. Sel dalam berapa? 3 meter. Nah, diambil seperti ini nih. Jadi keambil rumput-rumput, ada mungkin ini anak dari pepohonan. Kemudian dia akan dalam sana lapisan zona leaching. Nah, ini dia di zona ini. Nah, kemudian di bawahnya lagi ini accumulation dan kini adalah water it. Ya karena di sini udah batuan ya dan akan ada di celah-celahnya itu air. Jadi dari sini 15 ini sebenarnya adalah tanah, tapi juga ada klasifikasinya. Gitu. Kemudian pembentukan dan perkembangan tanah. Nah, dan ini dia kan awalnya tadi dari batuan. Kemudian terbentuklah pedogenesis alih rupa karena waktunya juga jutaan tahun. Nah, kemudian dia akan berbentuk berbentuk sesuatu karena dilihat ya dari perkembangan waktunya. Nah, kemudian pembentukan dan perkembangan tanah. Nah, ini jadi ada yang disebut kalau di sini tuh disebut sferodial. Ya. Jadi batuan yang terpecah kemudian lapuk, dia lama-lama menjadi besi, menjadi batuan pasir ya. Gitu. Ketika dia lapuk batuan ini, terus kemudian ada secara kimia, fisika ataupun biologi, nah kemudian dia akan menjadi batuan. Inilah sumber awal dari tanah atau horizon tanahnya. Nah, adapun pelapukan lakukan yang terjadi kita di wilayah tropis atau khatulistiwa atau ekuator itu kan Pak di puncak-puncaknya ya dari garis lintang dan bujurnya itu. Nah, sehingga dengan kondisi geografis kondisi fisik yang bagus. Nah, kemudian dengan waktu itu lama-lama dia akan menjadi pelapukan dari batuan. Ditambah lagi tadi ya, tropis ini banyak sekali hujan. Tinggal 6 bulan hujan, 6 bulan panas. Ketika di waktu hujan,
Nah, itu kan sebenarnya membersihkan dan juga mempercepat pelapukan dari batuan ke arah tanah. Nah, kimia juga, tapi kimia berdasarkan kepada komposisi atau mineral-mineralnya. Biologi juga merupakan unsur atau agen dari pelapukan, karena biologi ini dari unsur tumbuh-tumbuhannya, vegetasinya, seperti lumut dan lain sebagainya, untuk mempercepat proses pelapukan secara biologi. Nah, kemudian ini faktor pembentuk tanah. Jadi tanah dia ada faktor pembentuknya, topografi, ya wilayah naik turun, waktunya, wah ini udah puluhan tahun atau jutaan puluhan tahun ya, atau ratusan tahun. Kemudian ada bahan induknya, ada organismenya, ada iklimnya. Nah, inilah yang yang difungsikan BIRO. Wah, ini faktor pembentukan tanah. Nah, jadi yang tadi itu yang dari bahan induk, iklim, relief, organisme, waktu, kan kimia, fisika, curah hujan, fenomena umur perkembangan. Nah, ini tingkat awal menjadikan kondisi ekosistem dengan tanah. Ya. Kemudian faktor pembentukan tanah. Nah, ini. Jadi tanah itu nih ya. Kemudian apa namanya? Maaf. Jadi dari tanah ini sehingga menjadi tanah ada proses namanya pedogenesis. Jadi batuan kemudian menjadi tanah yang hancur, dan ini karena proses pelapukan baik yang alami atau mungkin buatan bisa juga. Setelah itu menjadi tanah bahan induk, dan dari bahan induk ini dilakukan proses pedogenesis sehingga akhirnya menjadi tanah. Nah, apa ini maksudnya relief? Relief itu adalah benda tinggi. Jadi kalau di sini ada 100 meter, ya di sini 50 meter. Jadi relief itu adalah benda tinggi karena di permukaan bumi ini tidak datar ya. Seperti halnya kalau kita di Jakarta sendiri itu ada permukaan itu yang naik turun gitu. Nah, itu memang itu hakikatnya seperti itu di alam, tidak flat. Kemudian di sini juga ada jumlah curah hujan dan erosi dan yang lainnya. Faktor pembentukan tanah. Salah satunya adalah iklim. Iklim ini dia berperan aktif ya. Nah, curah hujan, temperatur itu dia mempengaruhi dengan tekanan yang tinggi. Nah, ini adalah mempercepat terbentuknya tanah ya. Organisme juga manusia, vegetasi, hewan, dia dapat mempercepat proses pelapukan batuan atau dari makhluk Allah yang lainnya, Tuhan yang lainnya seperti bakteri, cendawan, protozoa, dan ini juga mempercepat akhirnya dari batuan itu menjadi tanah. Ya, ada waktu itu memang mengalami fase-fase dari batuan induk, pelapukan, kemudian menjadi mineral-mineral, kemudian dekomposinya,
kemudian pertemuan tanah sempurna dan telah melapuk. Material tanah. Ya, kalau dilihat material tanah itu yang paling besar itu adalah mineral. Nah, ini kita sudah pelajari ya kemarin. Mineral. Yang dia itu berbentuk kristal-kristal. Kita sebut. Itu sampai 45%. Yang kedua baru udara. Yang berikutnya ada air dan organik. Ya. Pada secara kasat mata dia adalah tanah. Ya. Berarti dia ternyata dia banyak mineralnya dari tanah tersebut. Meskipun ini bisa jadi berbeda juga ya untuk tantangan tertentu, tapi paling enggak ini standarnya seperti ini. Ya, baik. Sebentar kita break dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Break dulu tadi Bapak udah ngantuk dikit. Ya, break dulu sebentar ya. 10 menit. Sifat fisik tanah.
Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi di pembentukan tanah tadi. Dan tadi jadi batuan ini dia pecah menjadi regolit. Kemudian dia akhirnya regolit ini menjadi horizon tanah, ini horizon tanah, lapisan-lapisan tanah. Nah, ini ada yang fisik yang tadi ya, apalagi tadi yang kondisi Indonesia yang tropis sehingga hujannya itu banyak, kemudian ada panas juga. Nah, ini mempercepat pelapukan batuan. Ya, biologi juga di sini karena ada vegetasi seperti tumbuhannya, lumut dan yang lainnya. Itu mempercepat pelapukan dari batuan sehingga dia menjadi tanah ya. Dan tadi nah, ini yang relief, nah juga organisme ya. Jadi ekologisnya kan ini ada tumbuhan, ada hewan, ada yang lainnya di dalam tanah ini. Dari pembentuk tanah. Waktu ini tentunya waktunya tidak sebentar dia proses waktu ini, bahkan tahunan, ratusan tahun ya. Dan tadi ini jadi ternyata isinya tanah itu 45% adalah mineral, yang lainnya udara dan air sama, dan terakhir adalah organik. Nah, dari tanah ini nanti ada yang namanya tekstur, ada yang namanya kadar lengas tanah dan sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan tekstur itu adalah perbandingan relatif antara fraksi pasir, debu, dan lempung. Nah, ini disebut tekstur. Kan biasanya kita lihat ya, tekstur tanahnya bagaimana? Oh, kasar, Pak. Nah, ini atau lembut. Jadi maksudnya tekstur itu adalah dia perbandingan antara pasir, debu, dan lempung. Karena di dalam tanah itu kan karena memang asal dari batuan, tentunya kan dia berbentuk yang pertama kali ya pasir, pecahan batu yang kecil-kecil. Kemudian dia nanti bisa jadi debu yang halusnya, dan lempung nih yang sudah lebih ini lagi apa namanya, dari yang tadi pasir itu dari keras kemudian menjadi halus. Pak, Ya, kalau lempung tuh apa, Pak? lempung nanti kita lihat di sini. Lempung ya. Jadi mana tadi lempung? Ya. Oh, di sini enggak. Jadi lempung itu ini tidak dilengkapi dengan gambar ya. Jadi dari nah ini lempung ya. Jadi kalau tanah itu kan yang kasar sekali itu namanya kan pasir. Pasir tuh ya. Pasir. Kemudian apa? Dia kemudian adanya debunya. Nah, lempung itu ya bagian tanah juga, tapi yang sudah nggak kasar gitu. Nah, kalau yang masih ini kan pasir itu kan keras-keras, nggak kasar-kasar. Tapi kalau yang udah lempung ini yang apa ya, sudah liat itu sudah ya sudah menjadi tanah itu. Gitu. Jadi tanah itu dibagi menjadi 3 saja si fisiknya. Apakah dia debu, pasir, lempung. Memang lempung yang agak ini ya. Kalau sebenarnya ini juga terjemahan dari bahasa Inggrisnya juga nih. Ada apa namanya, agregat, pasir, ada clay, dan ini ya debunya. Bukan dengan lempung ya, bahasanya lempung. Nah, jadi ini kalau
pasir berapa persennya debunya, lempungnya pasir ini ya. Kemudian kalau yang ini juga istilah-istilahnya ya, ada geluh, debu, ini ya. Istilah pertanahan ini, istilah-istilah ilmu tanah. Karena kita sedang mempelajari tanah, gitu. Ya mungkin nanti bisa dicari lagi nih, yang ya gambarnya tentang lempung. Jadi kalau dilihat secara fisik ya hanya 3 aja, debu, lempung, dan pasir. Jadi tanah itu. Nah ini sangat terkenal sekali nih. Ini yang segitiga ini nih. Di sini kan dia menjadi liat, kemudian menjadi debu, kemudian pasir di sini. Jadi ada yang liat. Jadi kalau tanah ini ada segitiga seperti ini, dia bisa menjadi pasir. Di sini pasir, di sini debu, kemudian saya lihat. Jadi komposisi dari fisik tanah itu dia bisa jadi debu dengan ininya berapa persen, 100% ininya sedikit ya. Kemudian dia bisa menjadi pasir ya awalnya tuh kan. Kemudian ini lempung dan lempung lagi ya. Lempung berdebu, lempung berpasir. Kemudian liat akhirnya menjadi liat. Tanah liat yang bisa mudah sekali untuk dibentuk tuh untuk kerajinan-kerajinan keramba itu yang berasal dari tanah liat yang sulit untuk ditembus oleh air ya. Kalau keramik yang dari tanah itu tanah liat kan dia tidak tembus air kan gitu. Kemudian sifat fisik tanah ya, yang tadi masih tentang lempung-lempung dan lain-lain sebagainya ini. Jadi kalau ini teorinya, kalau pasir itu apa? Tanah dibentuk bola dengan cara dikepal-kepal, kemudian tidak bisa menyatu, ya itu masih pasir. Tapi kalau tanah dibentuk pipa, ditekan, didorong dengan ibu jari terunjuk sampai ujung pita tanah melampaui ujung tertentu, ya kemudian jadi geluhan. Kemudian hanya lagi di sini ada geluhan itu ada yang kemudian lempung. Jadi tanah ini udah seperti buat bubur, digosok-gosok dengan jari tangan dan itu ada terasa. Jadi ini sama seperti waktu sebelumnya ya. Bagaimana cara mengetahui batuan? Nah itu dengan cara apakah batuan ini batuan beku, batuan sedimen atau metamorf. Sekarang tanah ini ada juga teknik-tekniknya untuk mengetahui dia itu pasir atau dia lempung atau dia debu. Ya, ini kalau sudah halus sekali licin, ya menjadi debu bisa terbawa angin juga ya. Debu tanah itu. Bahkan itu sudah sangat nih dikurang dari 2,5 cm, 5 cm di atas 5 cm. Nah, ini jadi bagaimana ini ketika air lewat, nah ini cepat sekali. Ada yang moderat, bisa lewat juga. Ada yang lambat sekali, ini susah nih dilalui air. Ini susah dilalui air nih. Lapisan-lapisan seperti ini. Mungkin cepat sekali nih karena air masuk ke pori-porinya dan menembus cepat. Ini juga agak moderat nih. Karena sebagian susah dimasukin tapi di sela-selanya bisa masuk. Nah, kalau yang seperti ini, wah ini udah sulit dilalui oleh air. Nah, ini jadi struktur tanah itu. Struktur tanah. Kalau tadi kan fisik, kalau sekarang struktur. Jadi struktur tanah. Nah, sebenarnya struktur tanah. Struktur tanah ini ada 6. Berbentuk butir tunggal, granuler, butir tunggal seperti ini. Granuler,
gumpal, prisma lempeng, kemudian juga prisma, kemudian lempeng, atau juga masif berbentuk seperti ini. Masif. Keempat bentuk utama tersebut menghasilkan 7 tipe struktur tanah. Jadi inilah struktur tanah. Dilihat dari bagaimana air itu bisa cepat masuk atau enggak. Nah, kemudian juga masih dalam sifat fisik tanah ini, ada yang adesi, renggang, ada yang kohesi, tarikan partikel pada berbagai tingkat lengas tanah. Ini bukan kan air ya. Kalau lengas tanah ini, dia ada cair, lekat, tidak lekat, ini padat. Kemudian ini sifat fisik yang lainnya lagi, ada basa, kelekatan, plastik, ada lekat. Ini yang lepas-lepas, karena kadang-kadang kan tanah ada yang dia lengket ya, atau lekat, ada yang lepas-lepas atau gembur ya. Ini banyak istilah-istilah yang ini gembur. Tapi kalau yang sering main tanah tahu ya, mungkin pada masih kecilnya di bermain dengan tanah tuh ada yang gembur. Gembur tuh aslinya dia tidak menyatu. Kalau dipukulkan dia cepat sekali hancur, gembur. Ada yang lekat. Nah, makanya nih kalau tanah pertanian dengan dibajak lagi atau dicangkul lagi agar dia gembur. Sehingga apa? Sehingga oksigennya bisa masuk, pupuk bisa masuk, air bisa masuk gitu. Kalau dia sangat lekat kan sulit untuk masuk. Nah, ini yang A tidak lekat. Nih, yang tadi nih hubungan tadi fisik tanah ini. Ada yang lekatnya ini nih lekat. Ada yang B ini lekat, yang C juga nih kan lekat juga nih. Ini yang terpisah-pisah. Kan ada tanah ini kan tanah yang, nah ini dia mudah lekat. Nah, lengas tanahnya, lengas. Apa dimaksud dengan lengas tanah? Jadi lengas tanah ini dia hubungannya dengan suplai air atau evaporasi. Ya, lengas kadar jadi lengas tanah. Istilah-istilah ini lengas. Jadi bagaimana dia ini kadar atau suplai terhadap air dari tanah ini. Nah, ini tadi yang lengas itu, kadar lengas. Kan tadi dibagi dua tuh, pasir, debu, lempung. Jadi tanah itu kan teksturnya ada 3 aja. Pasir yang kasar, masih kasar, debu yang sudah ini kebalikannya dah, dan lempung. Jadi kalau dia kadar lengas itu layu permanen, air tersedia ke dalam perakaran. Volumenya ini. Kalau yang kadar ininya lempung 45 ininya. Tapi kalau yang ini nih, kedalamannya ini 100 meter, 50 meter lempung. Jadi lempung itu dia paling atas. Kemudian ini pasir dan kedalaman perakaran. Kemudian air tersedia dalam 70 sudah ada airnya, dia ada pasir. Tapi kalau debu 300 meter baru ini. Kemudian, nah ini juga. Jadi keadaan tanah dan lengas tanah dalam kondisi ini, agregat tanah lengas, air hidrokarbis. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini kan agregat tanah. Oh, lengas itu ya di sini nih yang dimaksud dengan lengas tanah. Jadi bagaimana bisa mengairkan air di sela-sela ini tanah.
Ada pori-pori tanah. Kemudian klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah. Tanah ini dikelas-kelaskan, ya, karena kan tanah dari sifat apa warnanya, dari bentuknya, strukturnya, dan lain sebagainya itu memiliki perbedaan di suatu daerah sama, suatu daerah juga dia bisa jadi berbeda. Nah, dan klasifikasinya salah satunya untuk kepentingan pertanian ya tentang kesuburan tanah, atau juga untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Nah, tanah ini klasifikasinya banyak ya, baik yang luar negeri maupun nasional memiliki klasifikasi tanah. Dan setiap masa mereka mempunyai sistem yang kemudian berubah-ubah juga. Ya. Nih, ada yang dari orang ahli, dia membuat klasifikasi tanah. Ada aluvial, endapan, andosol, latosol, grumusol, litosol, podosol, dan seterusnya. Ada juga yang ini versi yang lain, ini aluvial, ini UNESCO, dia membuat juga UNESCO. Ada pluvisol, andosol, so jenisnya sama ya, litosol ini kan jenisnya sama, litosol. Aluvial, tanah aluvial, kalau ini pluvisol ya, pluf itu kan aluvial. Kemudian, nah kalau USDA ini dari Departemen Pertanian Amerika, mereka pun membuat klasifikasi tanah. Ada inseptisol, andisol, yang macam-macam. Belakangnya sol-sol. Itu klasifikasi tentang tanah yang lebih rinci lagi. Sehingga dia dibuat ada ordo, subordo, grade, jenis, subordo macamnya. Jadi sebuah ilmu untuk mengklasifikasikan ini tanah ini. Contohnya ini regosol. Apa tuh regosol? Tanah muda karena horizon belum berkembang. Bahan induk masih jelas ya. Seperti vulkanik, pasir pantai dan sebagainya. Ini disebutkan regosol. Litosol dia mengalami perkembangan profil berbukit, teksturnya dibangun pasir, struktur lemah. Litosol, latosol, grumusol. Nah, grumusol ini hubungannya dengan kesuburan ya. Pensolik tebal berdasarkan dari lempung berpasir terkumpal. Andosol ini vulkanik, aluvial yang tadi endapan, dan seterusnya. Survei tanah. Nah, jadi setelah kita tahu atau sebelum ini ada pertanyaan? Saya mau nanya Pak, Ya. tadi yang pas di awal-awal yang unsur K itu yang kalium, itu kan menurut hukum Liebig itu menjadi penentu kualitas tanah. Itu maksudnya gimana Pak? Apakah unsur K-nya semakin tinggi semakin bagus? Apakah unsur K-nya semakin rendah ada pengaruh apa gitu Pak? Iya benar. Jadi benar yang tadi Liebig itu unsur K-nya itu. Iya, itu yang menjadi penentu dia, karena dibandingkan dengan unsur-unsur yang lainnya yang cepat bereaksi lah, itu adalah itu. Sedangkan yang lainnya sebenarnya unsur tanah kan banyak tuh ya, tapi kenapa? Nah, yang itu, tapi belum tadi. Nah ini ya,
Ya, ini dia. Jadi ini sebenarnya untuk memperjelas saja kedudukan apa dari tanah itu. Jadi tanah dengan memiliki banyak unsur-unsur zat kimia, ternyata yang paling rendah ini yang jadi sehingga jadi standarisasi nih dari K-nya ini, unsur K-nya ini, kaliumnya ini, dia apakah itu kesuburan, apakah itu yang lainnya ya. Karena kalau kesuburan juga harus kalau dalam kimia kan dia nggak jauh-jauh dari apa namanya unsur-unsur ini aja. Ini maksud subur itu maksudnya apa? Mungkin lebih banyak unsur K-nya, kaliumnya, atau sedikit, ya, atau tidak ada, atau tanah yang gersang itu sebenarnya dia kekurangan apa sih gitu. Nah, jadi kalau di sini kan bahwa unsur hara yang paling rendah itu ada K, jadi pembatas, jadi pertumbuhan tanaman. Cuma nggak tahu nih Bapak nih, apakah ini karena paling rendah atau paling tinggi unsurnya itu. Ya, karena ini hubungannya dengan pertumbuhan tanaman. Kalau dari sini sih berarti dia yang pertama kali hilang dari ini. Kalau dia hilang atau tidak ada, berarti unsur tanahnya itu mengalami ketidaksuburan gitu. Dari ini. Jadi ini adalah pembatas untuk pertumbuhan tanaman. Baik, kita. Terima kasih, Pak. Ya, yang lainnya. Pak. Ya. Kalau berarti survei mau nanya survei tanah, kalau di BPN juga ada surveyor tanah ya, Pak? Ya benar, tapi dia kepentingan beda lagi. Gimana, Pak? Kalau BPN kan dia tanahnya itu lebih ke arah luas tanah gitu. Jadi lebih ke arah kepemilikan tanah. Jadi kan sertifikasi tanah kan atau lahan. Misalnya kita ingin mensertifikasi lahan yang kita miliki. Nah, itu kan nanti kita mengajukan ke BPN. Nanti dari BPN akan menerjunkan atau mengutus juru ukurnya. Diukur luas tanah sebenarnya kita. Terus kemudian nanti juga biasanya dengan pemilik tanah yang di sampingnya itu atau tetangga-tetangganya juga harus dibuat ini juga batas-batasnya jelas. Nah, setelah itu selesailah. Kemudian nanti akan keluar tuh peta tanah atau peta kadaster. Dan hubungan juga dengan materi perpetaan ya. Jadi peta yang paling detail itu nanti adalah peta yang hubungannya dengan kita ya planologi itu peta kadaster itu. Peta pertanahan yang berisi tentang kepemilikan lahan kita, di mana lahan kita ini, luasnya berapa, misalnya 7 kali 15 meter kalau di perkotaan misalnya ya. Nah dari situ kita memiliki kemudian sertifikat tanah. Kalau yang pernah melihat sertifikat tanah, nah itu. Adapun yang kita pelajari di sini itu bukan luasannya, tapi sifat dari tanah tadi itu ya, unsur haranya, kemudian strukturnya, lengas tanahnya, dan ini nanti hubungannya ya dalam perencanaan kawasan, perencanaan industri, hubungan dengan perencanaan ya, perencanaan macam-macam lah, bisa melihat kadar tanahnya, ya. Tanahnya subur, bagaimana? Kalau Jawa relatif subur ya. Kalimantan, nah Kalimantannya ada yang terlalu tinggi asamnya tuh gambut. Nah gambut berarti kan itu hubungannya dengan tanah juga tuh, gambut itu ya, gambut itu terlalu tinggi kadar asamnya sehingga bagi beberapa
tumbuhan dan sebagainya itu mungkin tidak cocok gitu. Tapi sebagian juga ada yang cocok. Seperti padi ya, padi mungkin bisa cocok atau tidak dengan lahan seperti itu dan sebagainya. Nah, jadi bisa kepentingnya ke arah pengembangan kawasan. Seperti ada penelitian ya tentang tentang ini alih fungsi lahan dari pertanian kepada penggunaan lahan lainnya. Lebih banyak sebenarnya ke permukiman. Nah, jadi ya memang tidak bisa dihindari juga karena jumlah penduduk kan selalu bertambah. Ya, dari tahun ke tahun dia akan terus bertambah. Indonesia saja sekarang sudah hampir 300 juta. Mungkin lebih ya, 300 jutaan lah kurang lebih. 300 juta. Mereka semua kan butuh ruang untuk hidup. Ya, untuk membangun rumah, untuk aktivitas dan sebagainya. Nah, yang semula dahulunya penggunaan lahannya itu adalah pertanian atau pertanian basah atau sawah. Nah, lama-lama karena kebutuhan tanahnya tinggi dan juga kebutuhan yang lainnya yang ikutannya juga kebutuhan ekonomi sehingga ada industri atau perdagangan jasa atau gedung-gedung yang lain, gedung pemerintah, gedung swasta, sehingga dia akhirnya memakan lahan yang lain, bukan memakan yang berkembang terus sehingga akhirnya terjadilah perubahan fungsi lahan. Ya, perubahan fungsi lahan. Nah inilah padahal tanah-tanah yang bagus itu harusnya tidak harus mudah pindah ya, seperti tanah-tanah yang subur ya untuk pertanian itu kan. Karena kalau pindah lagi ke area yang lain belum tentu tanahnya subur. Gitu. Lagi kalau dilihat tadi ya, yang tadi subur itu tanahnya jenis apa tuh? Kan tadi ada ya yang pedosol, regosol, kromusol itu. Nah, jadi sayang kalau tanahnya subur harusnya untuk pertanian, tapi akhirnya hanya untuk rumah tinggal dan sebagainya. Kalau jumlahnya dalam jumlah yang kecil ya tidak masalah sih. Tapi kalau sudah jumlahnya besar, ratusan hektar, nah ini yang jadi membuat itu ya masalah ke depannya. Jadi nantinya akan ada ketidakseimbangan ya, dari supply demand yang sudah berjalan. Supply demand ini maksudnya tadinya menjadi karena lumbung padi misalnya kan, atau lumbung palawija atau yang lainnya, tapi karena berubah fungsi lahan kan akhirnya mengganggu itu supply and demand yang sudah berjalan sehingga akhirnya kekurangan nantinya, kekurangan material. Nah, akhirnya karena kekurangan ya karena harus terpenuhi bisa jadi mungkin impor atau yang lainnya. Baik seperti itu. Baik, dilanjutkan lagi sedikit lagi. Tadi sudah ke Bapak, mohon Ya. maaf mau bertanya. Ya silakan. Kalau dari yang penjelasan Bapak tadi, berarti buat perencanaan pembangunan kita ke depannya itu juga perlu memperhatikan unsur-unsur tanah gitu, Pak? Iya, Pak. Maksudnya Iya. kayak zat hara segala macamnya gitu. Ya, tapi nggak terlalu ini sih. Itu penting juga, tapi nggak terlalu utama ya. Maksudnya yang paling utama sekali sebenarnya adalah batuannya ya, batuan kalau. Tapi tanah ini juga meskipun tidak utama, tapi dia juga penting juga ya. Pentingnya juga kenapa? Karena lapisan yang langsung interaksi dengan manusia di atasnya ya tanah. Karena sebenarnya kalau pembangunan itu dengan perencanaan dia lebih ke arah kebencanaan nantinya. Kebencanaan itu. Apakah tanah ini nanti longsor atau tidak? Kalau tidak longsor ya udah dibuat situ perumahan itu, perencanaan perumahan atau perencanaan industri. Atau dilihat tanahnya ini apa? Tanahnya ini ternyata tanahnya ini tidak
mengalami apa namanya, air ya, air. Tanahnya subur, tanahnya ini. Jadi masukan-masukan dari struktur tanah ini sifat fisik tanah ini berguna juga sebenarnya untuk memperkuat perencanaan. Gitu. Bahkan juga untuk mengevaluasi bisa jadi ya. Yang tadi itu ya, kalau tanahnya ini subur, tanahnya ini baik, ya, kan kesayang kalau berubah fungsi untuk yang bukan seharusnya gitu. Nah, kemudian juga jadi karena kan ya planner ya harus bisa mempertimbangkan semua hal dan dalam perencanaan kota, dalam perencanaan wilayah. Ya meskipun bobotnya memang kalau tanah dan lainnya itu tidak besar ya, tapi penting juga untuk ini jadi masukan-masukan. Jadi yang pertama adalah aman dari bencana biasanya. Oh ini aman, tidak ada longsor, tidak ada gempa bumi, tidak ada banjir dan sebagainya, nah, aman pertama. Selebihnya mungkin dipertimbangkan yang lainnya lagi. Bagaimana dengan tanahnya? Tanahnya memang hubungannya dengan itu, ketersediaan air, kesuburan, kemudian juga hubungannya juga dengan bisa jadi banjir juga ya, dengan relief tanah itu yang naik turun, kemudian dia bisa mengairi air, kemudian ke arah juga green yang hubungannya dengan vegetasi atau makhluk hidup itu. Jadi intinya memang tidak terlalu banyak, tapi ya perlu juga diperhatikan dari faktor-faktor tanah ini. Baik gitu. Oke, terima kasih Bapak. Nah, sedikit lagi tadi udah mulai ke ini peta tanah ini ya. Survei tanah. Jadi dari survei tanah dari survei tanah kok yang ini jadi awal lagi ya. Tadi ya di survei tanah. Nah, survei tanah ini untuk mengetahui, untuk memetakan tanah itu. Jadi nanti tanahnya ini luasnya berapa, kemudian jenisnya itu tanah apa gitu. Jadi nanti bisa kepentingan yang lainnya untuk perencanaan dan sebagainya. Jadi sebagai contoh ini adalah lokasi dari peta roka bumi dari BIG atau kalau di sini Bakosur Tanah sekarang udah jadi BIG. Ini adalah peta penggunaan lahan. Nih. Jadi penggunaan lahan ini ada ya ini hubungannya dengan perpetaannya. Ini kalau kita lihat ini kita bisa membayangkan kan dua dimensi. Ini di berbukit nih ketahuan, berbukit ada ininya atau gunung, kemudian ada lembah-lembah di sini. Nah di sini misalnya ini daerah Jawa Timur. Di daerah ini kita ingin melakukan pemetaan tanah. Jadi jenisnya tanah apa gitu. Kemudian strukturnya seperti apa dan sebagainya gitu. Dan lokasinya seperti ini. Nanti kita akan lakukan itu. Oh, yang di bawah ini nih. Ini ada keterangan kanan untuk perpetaan ya. Sistem proyeksinya UTM, Universal Transformator, datumnya WGS 84. Kemarin kita udah belajar datum-datum ya. Nih di geomatika. Kemudian zonanya 48S. Nah, kalau kita lihat sini legendanya, di sini hutan, perkebunan. Nah, ini perkebunan ya, ini masuk hutan. Di gunung-gunung ini hutan semua. Ladang, Tegalan ini ladang yang agak hijau-hijau ini ladang.
Wah, ternyata ini sawah. Iya, biasanya memang ini kan air, tempatnya air turun. Ini kan dari gunung-gunung turun, nih sungai, kemudian ternyata ini yang kotak-kotak ini batu bata, seperti batu bata itu adalah sungai. Sungai Tada Hujan. Ada juga yang irigasi, cuman miring aja ininya. Nah, ini irigasi. Dekat sungai biasa irigasi kan. Urga ini irigasi dekat sungai ini. Banyak sekali anak sungai. Nah, yang ini Tada Hujan. Yang kotak-kotak ini. Wah, ini Tada Hujan semua. Yang irigasi sebelah sini. Mungkin air lebih banyak di sini nih. Kemudian ada juga yang tanah kosong, permukiman. Nah, ini sini sela-selanya permukiman. Nah, kemudian kita akan melakukan survei tanah. Terlebih dahulu adalah dibuat titik-titik ya, titik-titik di mana kita bukan titiknya ini dari mana? Jadi dari sini ini adalah peta bentuk lahan sebagai dasar untuk survei tanah. Nah, ini juga ini bentuk lahannya. Ini kerucut gunung api, lereng gunung api. Ternyata benar kan ini gunung api. Terus kemudian lembah. Ini geomorfologi nih ya, geomorfologi. Kemudian ada lereng. Lembah yang merah-merah ini lereng. Lembah sungai yang agak, nah ini lembah. Oh, ini lembah sungai nih. Nah, makanya di sini tadi sawahnya sawah irigasi. Kalau yang tadi kan sawahnya ini banyak nih, tapi itu sawahnya sawah tanda hujan. Ini yang sawah irigasi karena sungainya ini, lembah sungai, ini banyak sungainya. Yang biru-biru sungai. Ini tadi ada tanda hujan di sini. Nah, ini kan kita bisa lihat di sini kan jenisnya sama. Berarti diasumsikan bahwa tanah di sini sama nih. Yang daerah lembah sungai, nah ini kemungkinan di subur karena ini sawah nih kan. Nih di sini nih. Jadi kita ambil sampel satu saja di sini untuk mewakili daerah sini. Jadi kita ingin lihat ini tanahnya apa sih jenisnya, nanti di lab kita ambil solum tanahnya, nanti kita lihat di mikroskop dan sebagainya lah, kemudian bisa atau dengan tadi teksturnya dipegang dia gembur atau liat atau ini nanti kita klasifikasikan ya jenisnya tanahnya apa, fisiknya apa. Kemudian ini untuk mewakili yang lembah sungai, ini yang merah, ini merah muda ini kerucut gunung, ya kita ambil satu tanahnya di sini sampel. Jadi dari yang warna-warnanya beda ini diambil satu sampelnya. Yang merah ini juga, ini lereng gunung juga diambil satu. Ini juga yang agak merah-merah lebih agak pekat. Ini lembah antar gunung. Kemudian ini ada agak orange kerucut gunung api. Nah, yang agak ini agak kelabu ya, kerucut gunung api juga. Nah, semuanya diambil satu-satu. Kemudian ini dari sini. Jadi tadi dari foto udara, geologi, dan lereng tadi itu. Kemudian ini. Nah, setelah itu diambil lah pengamatan lingkungan kan tadi, setelah bertitik-titik diambil lah contoh sampel tanahnya. Diambil horizon tanah, solum tanah, harus itu ininya batang tanah, solumnya kedalamannya, warnanya nanti diamati, strukturnya apa, bercaknya, bahan dasar, nah, kemudian nanti dianalisa. Kemudian nanti ada horizon pencirinya dan kemudian jadilah dia nanti peta tanah. Peta tanah. Jadi kita ambil sampel tanah itu. Nah, diambil sampel lah seperti ini nih. Jadi mungkin digali ya solum tanah, nah seperti ini. Digali sepanjang, kalau tadi kan 15 meter diambil. Kemudian di plastik ini gini ya, ditulisnya. Bisa jadi ini dari horizonnya ini, lapisan-lapisannya itu setiap berapa meter mungkin diambil sampelnya semuanya sehingga ada terkumpul. Ini kan profil tanahnya, mini pit untuk mengidentifikasi tanah. Ini perlengkapannya, soil, ini untuk sampel juga. Nah, kemudian akhirnya dari situ dibuatlah nanti peta tanahnya. Peta tanahnya ini dia ada jenis-jenisnya. Ada yang tinjau, ada yang detail, sangat detail nih, 1:5000 itu detail.
jadi 0,5 hektar dan seterusnya. Penggunaannya untuk apa? Untuk kebun, untuk tani. Kalau ini untuk irigasi. Nah, peta tanah itu berarti kegunaannya untuk apa? Ada yang nasional, ada yang regional, kabupaten, atau kebun untuk usaha tani. Nah, yang tadi itu kemudian dari sini Satuan Pemetaan Tanah SPT, komposisinya ya ini tanah utama, tanah ini dan peta-peta pertanahan. Nah, akhirnya dibuatlah seperti ini. Kalau ini tentunya adalah yang semi detail, yang tadi ya, yang detail. Ada kan ada tinjau, pratinjau, ada yang detail, semi detail. Inilah sehingga akhirnya di yang tadi dari survei tanah itu jadilah seperti tanahnya, peta tanah ini. Contoh juga seperti ini, tapi kecil sekali legendanya nih. Isinya yaitu pedosol, regosol, gitu. Jadi ya ini nanti setelah tadi dihitung ya, apa diamati di lab, kemudian nanti bisa diidentifikasi jenis tanahnya apa di situ, apakah litosol dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi untuk apa namanya peta tanah. Ya, jadi hubungannya kita nih dengan perpetaan. Yang sebelumnya itu peta batuannya, peta geologi. Sekarang peta tanah. Jadi dari sebuah daerah itu kita bisa tahu, lihat tanahnya itu, jenis tanahnya apa, fisik tanahnya dan sebagainya. Disebut dengan peta tanah. Baik. Ada pertanyaan? Pak, Ya. kalau misalnya kita kan sering banget dengar kalau longsor itu kan Ya, disebabkan benar. oleh nggak adanya pohon segala Iya. macam, Pak. Itu selain tidak adanya pohon dan lain-lainnya itu, tanahnya itu juga termasuk nggak? Faktor tanahnya juga termasuk nggak, Pak? Ya, benar sekali. Jadi gunanya tadi itu dia. Jadi gunanya kita mempelajari tanah, memang biasanya kalau untuk perencanaan itu hubungannya tadi baik pun geologi maupun tanah, ini hubungannya adalah ke arah kebencanaan. Jadi atau keamanan dari lahan tersebut, dari gempa, dari banjir, bahkan tadi tanah longsor itu. Nah, karena ini kalau longsor itu memang hubungannya dengan tanah, dia dengan tanah. Kalau batuan tuh dia ya hubungannya kemarin itu gempa tektonik gitu. Nah, untuk yang longsor memang dia tanah, dia hubungannya langsungnya dia dengan tanah. Nah, tanah itu banyak sebenarnya yang menyebabkan longsor itu. Bahkan dia menjadi sebuah kajian khusus ya, tersendiri itu. Longsor itu landslide, bergeraknya tanah itu. Di antaranya faktor-faktornya itu adalah kemiringan atau ketinggian dari tanah tersebut. Jadi kan longsor itu jarang terjadi kalau dia datar ya, di permukaan yang datar. Tapi dia terjadi di lereng yang tinggi atau tebing dengan elevasi ya yang tinggi. Nah, itu kemudian juga vegetasi dari tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Dengan adanya tumbuhan kan dengan akarnya, dan ini dia akan menahan terjadinya longsor. Meskipun kalau longsornya secara skala besar itu nggak ngaruh juga, gitu ya. Bahkan tumbuh-tumbuhannya juga kena juga longsor semuanya itu. Tapi untuk yang skala kecil itu membantu, sangat membantu pohon-pohonan itu ya longsor. Kemudian juga ya benar juga itu unsur-unsur unsur dari yang tadi itu sifat-sifat tanahnya itu.
yaitu tentang kelengasan apa tadi, lengasnya kalau hubungan dengan air, kemudian juga dengan apa yang tanah yang gembur dengan yang lekat itu. Ya, kalau yang gembur yang saling berpisah, wah itu sudah sangat berpotensi sekali untuk longsor itu. Itu kan bisa terlihat kalau dia apa namanya, ada pecahan-pecahannya yang berjatuhan gitu. Berjatuhan ya, mungkin tanda-tanda ininya. Nah, memang itu sering sekali terjadi ya di Indonesia ini, apa namanya, tanah longsor ini. Jadi itu kan karena juga gravitasi yang tinggi, gravitasi sehingga dia ada yang jatuh bagian dari tanah itu dan apa mengubur. Secara ilmiahnya banyak itu bisa faktor-faktornya tadi itu, dan ada bobot-bobotnya gitu. Mungkin yang paling besar sekali berpengaruhnya apakah tadi kemiringan atau apa ketinggian, atau bisa jadi mungkin tadi ya apa unsur-unsur atau sifat fisik tanahnya. Nah, itu termasuk juga. Tapi ini yang dari para ahli mungkin dia akan yang bisa mengatakan bahwa yang paling besar itu adalah misalnya 30% itu disebabkan oleh kemiringan lahannya gitu. Kalau untuk sifat fisiknya mungkin itu ada berapa persen. Nah, dan memang harus ada penelitian atau referensinya seperti itu. Tapi yang jelas memang longsor itu ya itu terjadi karena tanah jenis tanahnya gitu. Kalau pasir itu sudah ini sekali tuh, kalau pasir kan pasti cepat sekali ya karena ini bergerak dia, karena dia tidak menyatu satu dengan lainnya. Kan tadi ada pasir, debu, lempung. Pasir itu jenisnya pasir dia akan berpisah. Kalau lempung, nah ini agak lebih ini terikat. Debu, nah debu ini kalau debu ya agak ini ya, namanya juga debu. Baik itu. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Pak, kalau misalkan bencana tanah bergerak kan baru-baru ini kan sering banget muncul tuh Pak yang Iya, yang di Cianjur di Jawa Barat. Iya. Nah, itu tanah bergerak itu karena struktur tanahnya kah atau karena ada pergerakan di batuannya, Pak? Ya, benar. Pergerakan tanah itu ya seperti juga yang di Sulawesi sebelumnya, ya, Cianjur atau tempat-tempat lainnya, ya, karena memang lapisan tanah kita itu kan dalam ya, solumnya itu ada daerah-daerah yang lapisan tanahnya itu tipis, langsung sudah batuan. Nah, kalau yang batuan itu sebenarnya lebih stabil dia ya. Contohnya apa? Kalau membangun jembatan, membangun rumah itu, dia tidak perlu pondasi yang besar-besar itu, tiang-tiangnya kecil saja. Kenapa? Karena sudah kuat struktur tanah batunya, batu. Bahkan dia membuat terowongan di bawah laut itu ya, di bawah tanah untuk transportasi, untuk yang lainnya. Itu memang keras ya, tapi setelah jadi terowongannya itu dia kuat, tidak hancur itu. Nah, kalau yang di Indonesia ini kan dan juga negara-negara yang sejenis lah dengan sama secara geografis, itu kan tanahnya lapisannya dalam gitu. Karena memang pelapukannya intensif. Di daerah tropis itu pelapukannya intensif. Hujannya 6 bulan, panasnya 6 bulan. Jadi cepat sekali hancur. Tapi hubungannya dengan itu, ya itu hubungannya dengan tanah itu sendiri. Kalau kita lihat juga tanaman itu kan dia masuk ke dalam itu akar-akarnya kan bisa apa namanya, bisa diukur lah sedalam berapa itu ya, apakah 6 meter 10 meter atau berapa meter. Tapi di dalam itu
masih dalam inian kedalaman tanah. Jadi tumbuh-tumbuhan tersebut itu dia masuk di dalam areal tanah itu sendiri. Nah, sekarang tanah atau batuan yang menyebabkan itu bergerak itu. Ya. Nah, ini memang jadi bisa jadi itu ada pergeseran antar keduanya gitu, atau antar tanah itu sendiri ya. Dengan tadi ya, ada yang bisa kita itu ada yang lempung atau yang pasir ya, atau yang lebih lagi tadi ya yang regosol, latosol itu macam-macam itu. Bisa jadi dengan antar lapisan itu ya yang menyebabkan itu adanya terjadi gesekan atau yang tidak menyatu sehingga kemudian berjalan. Atau juga dengan batuannya di bawahnya gitu. Batuannya. Dan juga tentunya ini ada air, peran air di sini, air. Ya, air yang bisa jadi adalah mengalirkan itu. Karena di bawah itu nanti kita belajar tentang hidrologi ya, air. Air itu juga dia di bawah itu seperti sungai air ya, tapi maksudnya bukan sungai seperti sungai di atas. Ya, jadi air itu mengisi pori-pori atau ruang-ruang antar tanah ataupun batuan. Tuh. Tapi dalam jumlah besar kan, sehingga kemudian dia mengalir. Makanya ketika dilakukan pengoboran untuk mencari air ya, dengan misalnya untuk yang rumah-rumah pribadi ya, dalam 15 meter, 20 meter itu akan keluar air. Karena memang di bawah itu air berjalan. Nah, kalau jumlahnya besar, ini kan punya tenaga yang luar biasa juga. Nah, ini yang biasa juga akhirnya bisa jadi dia yang membawa si tanah ini bergeser. Nah, geser atau dalam hal dia sudah bercampur dengan tanah tadi. Gitu. Nah, ada juga adalah karena gempa bumi atau tektonik dari bawah. Nah, biasanya itu yang paling banyak terjadi gempa itu. Jadi ada pergeseran lempeng atau getaran. Nah, yang paling banyak itu tadi dengan tektonik ya. Tektonik maupun yang dari vulkanik, yang dari getaran gunung. Nah, itu kan bergetar di bawahnya, atau juga dengan yang tektonik itu, lempeng-lempeng, antar lempeng-lempeng. Ya, mungkin kalau di bawahnya di batuannya tidak terlalu ini bereaksi, tapi ternyata pas di lapisan tanahnya ini yang bereaksi. Tentunya tadi juga ada unsur airnya juga, ada ini sehingga airnya bisa tanah seolah-olah berjalan gitu, seolah-olah berjalan ini. Nah, ini yang fenomena banyak terjadi ya. Sebenarnya yang berjalan di bawahnya ya, di atasnya itu sebenarnya jadi ikut gitu ya, karena perbedaan juga masa jenisnya dan sebagainya itu. Bahkan yang sampai fluktuasi itu yang dari atas ke bawah kok ini seperti mix gitu. Karena perbedaan itu berat jenisnya tanah kan itu. Biasanya mungkin bercampur dengan air dan sebagainya, sehingga kan yang berat ada di bawah, yang ringan dia ke atas gitu. Tapi yang terjadi dalam skala besar itu. Nah, bisa bergeser, akhirnya bisa timbul tenggelam gitu ininya dan lain sebagainya. Jadi hubungannya dengan fisik tanah ini juga. Nah, akhirnya jadi kalau untuk seperti itu berarti penting akhirnya dipelajari untuk perencana ya. Karena menghindari hal-hal seperti ini. Kalau sudah misalnya ada kawasan pariwisata atau kawasan industri, terjadinya yang
tanah itu bergeser, itu menjadi bencana seperti itu. Baik, kita ada lagi? Ya, oke baik. Sekarang 25 ya. Masih ada 1 orang yang belum hadir. Nah, baik. Demikian pertemuan kita, kuliah kita pada hari ini ya. Pertemuan yang kelima. Kemudian selanjutnya adalah